Yang terhormat Bapak Yanto SAG selaku Ketua Komunitas Student Bagaimana Kabupaten Padi. Yang saya hormati Bapak Ahmad Purwanto selaku Kepala Desa Pengabdiana. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Sutomo selaku Tokoh Lintas Agama. Yang saya hormati Bapak Stefanus Edi Supardi selaku Ketua Gereja Katolik Santa Maria Lasarete. Dan yang saya hormati Bapak Sisyanto Edi Santoso selaku Pendeta GKMI Buena. Dan yang saya hormati Bapak Pendeta Kornel selaku Pendeta Muda Gereja Isa Al-Masih Jumat Buena. Dan yang saya hormati Ahmad Abdul Aziz selaku Koordinator Kelompok 15 KKN Regulasi Rumah Wali Songo Semarang. Dan tak lupa teman-temanku semua yang berbahagia. Baiklah, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini dengan sehat walafiat. Sebelum memulai acara diskusi pada siang hari ini, saya selaku pembawa acara akan membacakan beberapa susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipadu oleh saudara kita Meli Saade. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Koordinator Kelompok 15 KKN Reguler dari Rumah Umi Wali Songo Semarang kepada Saudara Ahmad Abdul Aziz. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang terhormat Bapak Yono SKD selaku Ketua KKUB Komunitas Kerukunan Umat Beragama Separi. Yang kami hormati Bapak Ahmad Purwanto selaku Kepala Desa Kauman Juwana Pati. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Sutomo selaku tokoh lintas agama. Yang saya hormati Bapak Silvanus Edi Sukarsi selaku Ketua Gereja Katolik Santa Maria La Salete Juwana. Yang saya hormati Bapak Kristanto Hadi Santoso selaku Pendeta Gereja Isa Al-Masih IKMI. Dan saya hormati Bapak Kordan selaku Pendeta Muda Gereja Isa Al-Masih. Selamat siang. Sebelumnya saya mewakili dari teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Asrul Aziz selaku Koordinator Kelompok 15 KKN UIN Wali Songo Semarang. Dalam acara diskusi santuy ini dengan tema Peran Moderasi Beragama di Tengah Keberagamaan Beragama bersama Bapak Yatno SAD dan Bapak Ahmad Purwanto dan Bapak Haji Muhammad Sutomo. Jadi mungkin sedikit saya jelaskan tentang nama dari tema ini ya. Kenapa kami menamai peran moderasi beragama di tengah keberagaman beragama? Menurut kami itu sebagai para sebagai para pemuda dan pemudi penerus bangsa, itu kita harus bisa berperan di tengah-tengah keberagaman beragama di Indonesia ini ya, khususnya di daerah kita masing-masing lah. Dan jadi kita misalkan ini di Juwana, jadi kita sebagai tempat objek kita untuk bisa mengambil peran di sini agar kita bisa mempraktekannya di wilayah kita masing-masing. Mungkin kurang lebihnya seperti itu biar nanti bisa dijelaskan oleh para narasumber. Mungkin cukup sekian dari kami. Khususnya dari saya, jika ada perkataan yang salah, saya minta mohon maaf sebesar-besarnya. Dan dari kami selaku pembuat acara yang penyelenggara acara meminta maaf kalau ada kekurangan dari acara ini. Kami minta mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Desa Kauman Juwana, Bapak Ahmad Purwanto. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu khairan hadidan la ilaha illallah wa syu'a bi la hawla wa la ilaha Bina 05 mengambilkan. Pertama-tama yang kami hormati beliau Bapak Yatno selaku Ketua KKUB Komunitas Kerukunan Umat Beragama Juwana sebenarnya, tapi karena di Pati adanya satu. Dan yang kami hormati pula Haji Muhammad Sutomo, ini sahabat kami, rekan kami dalam pergerakan yang di sini tertulis tokoh lintas agama. Memang benar adanya menurut kami seperti itu. Yang kami hormati pula Bapak Pendeta Muda Kornel, ini bagian dari sekretaris Komunitas Kerukunan Umat Beragama. Dan yang kami hormati Bapak Edi Sukarsi, ini juga sosok guru juga, juga ketua Gereja Katolik Santa Maria La Salete yang ada di wilayah Juwana, khususnya wilayah Kauman. Dan juga ini senior kami juga Pak Kris, ini dari saya muda. Saya sudah membangun komunikasi dengan Pak Kris. Dia selaku pendeta di Gereja GKMI di Kauman Juwana. Dan yang kami banggakan seluruh KKN kelompok 15 UIN Wali Songo yang kami banggakan dan kami
harapkan semangatnya ke depan untuk terus membangun kerukunan antar umat beragama, membangun toleransi antar umat beragama. Apa yang disampaikan tadi Mas Ahmad tadi di wilayah untuk dibawa wilayahnya masing-masing, kami sangat setuju, karena memang minimal kemampuan kita, kemampuan kami untuk menjaga bangsa ini adalah dari celah terkecil sesuai kemampuan kami. Kemampuannya di desa, kemampuannya di RT, kemampuannya di tingkat kecamatan. Tapi minimal dari kerukunan celah terkecil itulah kita bisa menguatkan bangsa ini. Terus awalnya yang ingin kami cerita singkat bagi tamu yang diundang, termasuk moderator, awalnya yang datang di kami satu KKN yang ada di desa, karena KKN di masa pandemi ini kayaknya difokuskan di desanya masing-masing ya. Dengan konsep moderasi ini, karena mungkin di desanya masing-masing untuk mengaplikasikan moderasi ini bingung, akhirnya kami tawarkan konsep sesuai global keinginan mereka. Kami siap membangun komunikasi sesuai keinginan mereka dan kami tawarkan sesuai kemampuan mereka. Akhirnya pada siang hari ini kita semuanya dapat duduk bersilaturahmi untuk menggaungkan, untuk menyuarakan suara kerukunan, dan sesuai konsep saya, visi misi saya saat menjadi kepala desa, bertahun menjadi kepala desa, ingin salah satunya menjadikan desa Kauman menjadi kampung toleransi. Dan mungkin wujud inilah langkah nyata kami untuk mewujudkan cita-cita kami. Mungkin itu sejarahnya bagaimana adik-adik ini, rekan-rekan dari UIN Wali Songo bisa melaksanakan kegiatan pada siang hari ini, dan semoga membawa kemanfaatan untuk umat, kemanfaatan untuk kehidupan bernegara, berbangsa, khususnya beragama. Jadi itu uraian pembuka dari kami, sambutan dari kami. Mohon maaf bila mana ada tutur kata dan perilaku kami selama berkoordinasi kepada bersama adik-adik UIN, dan mohon maaf kepada tokoh-tokoh yang ada di depan sini bila mana ada kekurangan dari, saya mewakili kekurangan dari adik-adik UIN ini, karena memang koordinasinya dengan saya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua Komunitas Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pati kepada Bapak Yatno SAG. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan KKUB dan tokoh agama. Kalau saya sebutkan satu persatu, absen terus ya. Dan adik-adik KKN, terutama mungkin dosen pemimpin walaupun tidak hadir atau belum hadir, yang saya hormati juga. Di sini sebetulnya ya, ini saya sampaikan dengan santai bahwa saya dan rekan-rekan ini sebetulnya belum diketok, dilantik Pak Haji ya. Belum dilantik. Aduh, untuk periode pertama itu Pak Haji Sutomo yang ketuanya KKUB. Ya, jadi saya dan teman-teman ini untuk periode yang kedua, tapi karena dipilih ya di tempat ini juga pemilihannya. Nah, ini belum dilantik dan belum diketok. Nah, tapi tidak apa-apa, kita bekerja sama namanya gitu. Jadi nanti ya, yang lantik kita semua ya. Jadi nanti itu terus selanjutnya saudara-saudara, perlu saudara ketahui KKUB ini muncul bukan sekonyong-konyong ya, bukan terus muncul gitu, bukan. Tapi ada sejarahnya, dan termasuk walaupun pelaku sejarah utama nanti saya katakan, tapi saya termasuk juga
ikut pelaku sejarah, ini peristiwanya adalah peristiwa Rohingya. Jadi waktu itu ada peristiwa di sana, tapi di sini itu heboh juga. Itu makanya beliau Bapak Hadi Sutomo beserta Pak Ahmad, terus Pak Joko, Pak Hadi Joko dan teman-teman Banser itu datang ke tempat kami, dan kami pun karena itu katanya itu yang ada hubungannya dengan Rohingya itu dari umat Buddha dan wihara gitu. Kami sendiri itu tidak tahu Rohingya itu gimana ceritanya, juga nggak tahu. Tapi karena ada informasi seperti itu, ya kami juga bingung. Akhirnya saya itu sebetulnya sudah 30 tahun mengawali untuk kebersamaan. Jadi sejak saya di PGA itu sudah mengawali kerukunan lintas agama itu. Tapi karena kurang sungguh-sungguh, akhirnya dibentuk, berjalan sebentar, bubar. Terus sampai tadi yang saya ceritakan PCTA Indonesia, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, itu yang diprakarsai oleh teman-teman Sidikiyah. Saya juga jadi ketua dari perwakilan dari Buddha, tapi karena dia kurang begitu aktif, akhirnya juga vakum. Tapi entah apa dari Pak Hadi Sutomo ini yang memprakarsai untuk KKUB itu, eksistensinya, keberadaannya sampai saat ini tuh semakin berkembang. Dari teman-teman Banser, dari teman-teman yang lain itu juga saling mendukung. Inilah suatu keinginan yang 30 tahun yang lalu sampai saat ini. Makanya saya itu sampai bingung kenapa saya harus jadi ketua, karena saya termasuk yang tua ya. Maksud saya kan yang muda-muda gitu. Termasuk Pak Kornel, Pak Ahmad gitu, maksud saya seperti itu. Nah dengan demikian saya itu sering merenung bahwa yang besar mengayomi yang kecil, yang kaya selalu menyantuni yang miskin. Ini adalah salah satu menurut saya konsep hidup pimpinan mengayomi anak buah. Ini konsep hidup yang menurut saya sangat penting untuk diterapkan. Apalagi kehidupan di negara kita ini adalah kehidupan yang pluralisme, yang macam-macam di situ ada, bukan hanya agama, tapi dari pola pikir dan segalanya. Kalau apa yang dilakukan oleh yang diprakarsai oleh beliau Bapak Hadi Sutomo ini bisa panjenengan tiru, dan bisa panjenengan pertahankan dan kembangkan, alangkah indahnya, alangkah damainya Indonesia ini. Jadi kita itu seperti itu. Maka di sini kumpul semua tokoh ini. Kalau ketemu seperti saudara, Bapak Ibu, kalau saudara-saudara, jadi seperti saudara. Ya, maaf saya sering ngomong di Bapak Ibu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu nggak tahunya kalau jenengan ini seusia anak saya. Jadi anak saya yang nomor 2 itu sudah semester 5 ya di UPM. Yang satu lulusan Binus Jakarta sudah kerja. Jadi seperti anak-anak saya. Jadi maaf. Jadi inilah momen yang adik-adik kerjakan ini sangat cocok dan sangat pas pada kehidupan yang saat ini sudah dirintis oleh warga Juwana selama kurang lebih 3 tahun. Ini dirintis. Inilah sponsor ya. Ini benar, beliaunya ini datang ke wihara, ke tempat wihara, ke gereja. Beliaunya enggak istilahnya enggak bingung-bingung, enggak canggung-canggung. Dan sudah seperti saudara sendiri. Masuk saya datang ke gereja, saya pernah datang ke gereja ada acara apa nyambung itu waktu saya masih dari guru STM, sekarang dari guru, sekarang jadi chef masih jagung. Ya, dulu seperti itu, masih juga seperti itu. Ceritanya sedikit, jenengan tak kasih tahu masukan. Mengapa saya kalau jadi ketua KKUB? Mungkin ada jodoh ya. Ipar saya, adik istri saya itu muslim. Waktu malam jam 12 mau sholat tahajud kalau nggak salah, maaf kalau salah ya. Itu saya antar di masjid, malam-malam di masjid. Adik saya di dalam sholat, saya di teras duduk, ada tetangga 5.
Panjang nomor di situ mau ngapain? Nah, kan orang bingung. Nah, padahal saya ngantar ipar saya untuk sholat itu. Dan saya pernah punya anak asuh. Ini ada yang Kristen, ada yang Muslim, ada yang Buddha. Punya anak asuh ini. Semua saya fasilitas sesuai dengan keyakinan. Tidak akan tersentuh. Yang Kristen, saya itu ngantar Kristen itu pertama kali. Statusnya bukan anak asuh juga, tapi termasuk pembantu. Saya antar, masa pembantu diantar cari gereja, coba dijual pilih di gereja. Betul itu setelah di tempatnya Pak Kornel, tapi saya belum kenal Pak Kornel. Di situ kebaktian saya nunggu di luar sampai selesai. Terus kursus jahit yang Muslim, kursus jahitnya di Busweni, baju itu guru agama Islam Busweni. Sampai bingung, saya di sawah jam 3 saya pulang masih pakaian sawah itu. Pakaian petani, terus tak antar. Itu Muslim. Pembantu saya Muslim, tak tahu sana apa. Karena tidak mau sekolah, dia harus saya leskan jahit. Sampai bujuan ini gede-gede. Padahal itu orang Bunda, bantu Muslim. Iya, memang saya seperti itu. Ini salah satu pengalaman hidup saudara-saudara. Kalau saudara seperti itu, seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak yang di depan ini, alangkah indahnya itu. Ya. Jadi semua itu kita lakukan dengan hati yang tulus. Karena apa? Yang bergaul bukan agamanya, tapi yang bergaul adalah manusianya. Selama kita baik, saling asah-asih dan asuh, maka kita akan menjadi baik juga. Itulah tujuan KKUB. Dan sampai sekarang KKUB semakin maju. Kegiatan KKUB adalah sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Sosial keagamaan kita saling membantu. Saya dalam arti gereja waktu ada Natalan, jadi teman-teman Banser kita menjaga. Terus ada acara di teman-teman Muslim, di Buddha seperti itu, saling membantu. Ini kegiatan keagamaan yang dibantu. Nah, kegiatan sosial, bakti sosial di masyarakat lain sebagainya. Inilah kegiatan KKUB yang dilakukan di Juwana selama ini yang dicetuskan oleh Pak Haji Sutomo CS. Ya, ini saya ingat dan saya bawa kemana-mana. Karena apa? Ini adalah salah satu tindakan yang begitu spektakuler dan istimewa menurut saya. Karena apa? Yang besar harus memulai. Kalau yang kecil memulai agak berikut. Itu ya. Itu sedikit sambutan dari saya sebagai ketua KKUB. Nanti dari tokoh-tokoh lintas agama bisa menambah. Ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang selanjutnya, acara yang terakhir yakni doa yang akan dipimpin oleh masing-masing tokoh agama. Kepadanya kami persilahkan. Mari kita bersama-sama Wih, jauh banget. kita bersama-sama dan di sini kita akan doa bersama semoga semuanya baik, semuanya diterima oleh Tuhan Allah dan semuanya akan dikabulkan. Mari kita hari dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dia Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami berikan kepadamu atas rahmat-Mu yang berlimpah yang boleh kami terima dari pagi hingga siang hari ini. Kami bersyukur atas rahmat kesehatan, rahmat kekuatan dan keselamatan yang berlimpahkan kepada kami.
secara khusus dari para mahasiswa IAIN Wali Songo Semarang yang mengadakan kuliah kerja nyata di Juwana ini, khususnya di Desa Kauman, dan berjumpa dengan para tokoh lintas agama di Juwana. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebersamaan ini. Semoga dapat membawa kami kepada hidup yang baik di masa yang akan datang, khususnya di dalam mengusahakan kesejahteraan dan kebersamaan di dalam hidup sehari-hari. Kami bersyukur pula ya Tuhan, karena Engkau Maha Murah, Engkau Maha Mulia, Engkau Maha Agung, atas segala rahmat yang boleh kami terima. Kami hanya bisa mensyukuri, dan kami akan membalasnya dengan sekuat tenaga melalui kemampuan dan kekuatan kami masing-masing. Ya Tuhan, kegiatan pada siang hari ini sungguh membanggakan kami, masyarakat Juwana pada umumnya, dan kami yang berkumpul di sini pada khususnya, karena kami sungguh dapat membuka hati, membuka mata bahwa kami yang berbeda-beda akan tetap bersatu di dalam mengusahakan kesejahteraan bersama, kedamaian, kerukunan, dan ketentraman di dalam masyarakat Juwana ini. Akhirnya ya Tuhan, semoga kegiatan ini bisa berlanjut, dan para adik-adik kami ini, para anak-anak kami ini dapat juga mewarisi semangat kebersamaan dari para tua-tua, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh lintas agama Juwana ini, untuk tetap hidup rukun, bersatu padu, membangun masyarakat Juwana pada umumnya, dan bisa kami masing-masing pada khususnya dengan sungguh baik, dan semuanya hanya dapat kami gunakan untuk memuji serta memuliakan Engkau. Demikian ya Tuhan, doa kami, semoga kiranya rahmat-Mu menyertai kami, dan semoga pula Engkau tetap dipuji dan dimuliakan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, demikian rangkaian acara pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya terdapat banyak salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Acara yang selanjutnya yakni diskusi moderasi beragama yang akan dipandu oleh moderator kita. Sebelumnya akan saya bacakan CV-nya. Nama Septia Dwi Astuti, tempat tanggal lahir Pati 30 September 1999, alamat Desa Gunung Mulyo Juwana Pati, nomor HP 089 535 907 2683. Riwayat pendidikan MTS Rodotul Ulum Kuyangan Pati, MA Rodotul Ulum Kuyangan Pati, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Wali Songo. Pengalaman organisasi HMC Ekonomi Islam tahun 2018 hingga 2019, Ikal Maru dan KMPP UIN Wali Songo Semarang. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Yatno SAG selaku Ketua KKUD Kabupaten Pati, yang kami hormati Bapak Ahmad Purwanto selaku Kepala Desa Kauman Kecamatan Jaya Kabupaten Pati, yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Sutomo selaku tokoh lintas agama, yang kami hormati Bapak Kristianto Edi Santoso selaku Pendeta GKMI, yang kami hormati Bapak Kornel selaku Pendeta Gereja Pusat Reformasi, dan yang kami hormati Bapak Koordinator Ahmad Abdul Aziz, dan teman-teman semua yang kami banggakan dan yang kami sayangi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para tokoh-tokoh agama yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya, baik. Senang sekali. Di sini saya akan memandu diskusi pada siang hari ini dengan tema peran moderasi beragama di tengah keberagaman beragama. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait moderasi beragama. Moderasi beragama ini seperti kita ketahui yaitu cara ataupun sikap kita terhadap beragama dengan cara moderat, yakni kita menjalankan dan mengajarkan agama tanpa ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, yakni jalan tengah. Peran moderasi agama di tengah keberagaman beragama. Seperti halnya kita ketahui di Kauman Juwana ini, kita tahu bahwa masyarakatnya berkeberagaman beragama, maka kita perlu untuk mengetahui bagaimana peran moderasi agama di tengah keberagaman beragama. Kita telah melihat walaupun terdapat keberagaman agama, namun masih bisa toleransi, saling menghargai, dan terjalin kerukunan di antara sesama. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas bersama narasumber kita, yaitu Pak Yatno SAG, Pak Ahmad Purwanto, dan Pak Muhammad Sutomo. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum kita terlebih dahulu dari ketiga materi kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Yatno SAG selaku Ketua KKUD Kabupaten Pati. Tempat tanggal lahir Pati 3 September 1968, alamat Desa Sejomulyo, Dukuh Baratan, nomor HP 081325704152. Riwayat pendidikan SD Sejomulyo, lulus tahun 1983. SMP Jatenan, lulus tahun 1986. SDA 3 Empu Tandular Banyumas, lulus tahun 1989. Dan Maha Praditya, lulus tahun 2009. Adapun pengalaman organisasi dari Pak Yatno adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ketua KKUD mulai dari tahun 2020. Kemudian Ketua Kampung KB COE Kabupaten Pati, anggota donor PMI, koordinator LKM Sejomulyo, Wakil Ketua Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Moto hidup, bangun ibu berpikir, berucap, dan bertindak baik. Yang kedua, saya akan membacakan kurikulum vitae Bapak Ahmad Purwanto. Tempat tanggal lahir Pati 19 April 1983. Alamat Desa Kauman, RT 3 RW 3. Nomor HP 082323645222. Adapun riwayat pendidikan beliau,
yaitu SD Kauman 01, SLTP 1 Juwana, SMU 01 Juwana. Pengalaman organisasi Ketua Karang Taruna Kecamatan Juwana 2017 sampai 2010, DP Ansor, Wakil Ketua dan Pembina, Wakil Komandan Banser Kabupaten Pati, Wakil KKUB, Kepala Desa Kauman, dan aktivis sosial. Moto hidup: menciptakan, menjaga, dan merawat kerukunan antar umat beragama untuk keutuhan bangsa. Yang terakhir yaitu kurikulum vitae Bapak Haji Muhammad Sutomo, tempat tanggal lahir Pati 17 April 1982, alamat Desa Langgeng Harjo Juwana, nomor HP 082328047388. Riwayat pendidikan MI TBS Kudus, MTS TBS Kudus, MA TBS Kudus, Sains Tarbiyah Kudus. Pengalaman organisasi DP Ansor sebagai Ketua PAD dan KKUB Ketua periode 2017 sampai 2019. Moto hidup: penting, ayem, tentram, rukun. Mantap sekali ya Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki pemateri yang pertama, yakni beliau Bapak Yatno SAG, Ketua KKUB Kabupaten Pati. Kepada beliau kami haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini untuk yang kedua kalinya saya ngomong dalam session yang kedua ini. Saya sebagai narasumber, saya sendiri itu bingung. Narasumber itu kalau dalam bahasa Jawa berarti saya ini sebagai sumur yang keluar airnya, sumber. Padahal saya kalau sumur itu sumurnya sudah sumur kawah. Keluar airnya tidak ya. Kita usahakanlah sebisa, tapi maaf saja adik-adik ya. Jadi nanti jangan saya ini dipandang seperti dengan sebagai mahasiswa, tapi saya adalah pelaku kehidupan. Jadi apa yang saya sampaikan adalah apa yang kita alami pada kehidupan sehari-hari. Jadi itu pengalaman dan pendidikan saya. Jadi kalau kita membicarakan masalah moderasi beragama, ya, moderasi sendiri itu adalah salah satu sikap yang tidak berlebihan dalam menyikapi kemajemukan atau keragaman. Jadi dalam hal ini kita itu sebagai salah satu warga negara yang kita sendiri ini punya keyakinan, punya agama masing-masing. Padahal di Indonesia ini ya, jangankan di Indonesia, di desa itu saja sudah macam-macam agamanya, seperti Kauman. Jadi kita dalam menyikapi itu, kondisi seperti itu, kita harus melihat ya, kita melihat dan mengumpamakan sikap kita dalam keseharian. Bila menemui yang beragam itu, kita harus tahu, oh iya ya, saya sendiri seperti kita ibaratkan baju, saya sendiri itu kalau tidak pakai biru, tidak marem. Terus melihat orang lain pakai putih, kok putih ya, kok nggak seperti saya. Nah ini kita menyikapi jangan berlebihan, kok putih ya, kok nggak seperti saya ya, kok putih ya, padahal saya nggak suka yang putih. Ini adalah salah satu sikap yang berlebihan untuk melihat kemajemukan. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita ini bisa ayem tentrem dalam kehidupan bermasyarakat? Salah satunya di desa Kauman misalnya. Ya kita melihat, saya senang biru, saya pakai biru terus.
Kamu lihat yang teman saya pakai putih, oh iya ya, oh berarti dia suka putih. Gak apa-apa, biru dengan putih dikumpulkan, juga indah juga. Saya lihat lagi, misalnya ada teman kita yang pakai kuning, juga kita melihat, kok kuning ya? Itu putih, itu kuning, saya biru. Kita berontak lagi, kenapa nggak seperti saya? Kita harus melihat juga, oh iya, berarti dia suka kuning. Nah, sudah, setelah kita ketemu berbaris biru, putih, kuning, indah juga. Selama nggak bintan ya, kalau bintan ya nggak indah. Ini sikap kita yang tidak berlebihan. Kita bisa menerima, kita bisa melihat bahwa perbedaan itu kalau bisa kita cermati dengan seksama, dengan hati yang sangat dalam, itu lebih indah. Kita kembalikan lagi bahwa jangankan orang lain, ya, diri kita sendiri. Coba ini saya umpamakan diri saudara sendiri. Saudara si tangan ini inginnya itu di atas terus kalau tidur, tapi tangan yang kiri di bawah nggak mau. Karena apa? Kesemutan. Dia pasti berontak. Dari pikiran kita berontak. Kamu puter tangan kanan, kamu gantian yang di bawah. Ini pun berontak. Makanya dalam diri kita ini pun terjadi perbedaan keinginan yang intinya sumbernya adalah pikiran. Karena apa? Pikiran memerintah karena di sini berontak. Sakit toh kalau saya di bawah terus. Tidak ubah. Ini diri kita. Kalau saudara-saudara itu bisa mencermati bahwa hidup ini penuh kemajemukan, jangankan orang lain, diri kita saja seperti itu. Ini seperti itu, saudara. Ini salah satu contoh lagi. Pada 15 tahun lalu saya punya teman, kalau yang dari Karanganyar ada Mas Rokib, ada kenal. Mas Rokib itu pada tahun 2005 beliaunya adalah menjadi Ketua Mahasiswa Islam Indonesia. Saya sudah kenal beliaunya. Ini orangnya getol, masih perjaka tapi getol orangnya. Bener, orangnya bener-bener seperti Pak Haji Sutomo. Waktu beliaunya itu datang dari Jakarta menemui saya, waktu saya ada masalah juga, waktu mendirikan biara itu, ada masalah itu, ada panglima yang diturunkan dari Gusti, ya, dari Tuhan untuk membantu saya. Beliau Mas Rokib. Sampai saat nikahnya pun saya dapat undangan. Biasa kalau manggil saya itu Kang. Dia Kang kabarnya Kang. Baik Bi. Begitu. Nah, ini Mas Rokib. Maka sebelum Pak Haji Sutomo datang mengayomi kita, Mas Rokib ini sudah dari Karanganyar. Saya ingat itu, yang tempatnya pondok-pondok pesantren banyak itu. Karanganyar itu. Nah, itu beliaunya juga seperti itu. Saya tidak melihat perbedaan dari keyakinan, tapi saya melihat kebenaran di situ. Ya, jadi dalam bergaul, saudara-saudara, jenengan kan generasi muda, harapan kita semua. Kalau jenengan melebihi kita dalam kebersamaannya, ini baru generasi. Tapi kalau jenengan nggak bisa melebihi kita kekompakannya, jadi jenengan bukan generasi. Itu yang kita harapkan. Jadi perbedaan ini jangan kita besar-besarkan untuk memicu kerenggangan kita. Tapi perbedaan ini harus menjadi acuan supaya apa? Supaya kita bisa mengerti. Dasarnya apa? Mengapa kita mau berbeda? Kita itu punya keinginan, bukan masalah benar dan salahnya. Jadi kalau dengan memandang agama itu benar dan salah, semua agama memang mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan. Tapi hanya suka, senang, dan cinta dan tidaknya. Dan kesenangan ini
Maaf, kesenangan ini itu bisa karena keturunan, karena kebiasaan, karena tahu kecocokan dalam pola pikir. Makanya misalnya kalau ada orang pindah agama itu berarti kan, oh berarti dia saat itu kecocok. Jadi saya bukan dengan toh yang muslim pindah ke Buddha, muslim pindah ke Kristen, Buddha pindah ke Kristen. Bukan itu. Kalau saya misalnya ada berita seperti itu, saya hanya tersenyum. Itulah kehidupan. Jadi itu tidak perlu dipusingkan masalah itu, karena dia saat itu cocok. Ya sudah, tidak masalah. Seperti kita kembali ke baju, saat keseharian kita pakai biru, tapi setelah kita kok cocok, ya aku pengen nganggo abang. Tidak masalah. Yang penting pakai merah ini biar bisa baik, gitu loh. Nah, inilah yang biasanya dari masyarakat itu tidak bisa menerima. Karena apa? Keinginannya supaya kita itu harus sama dengan keinginan dia. Ini loh. Tetapi kalau panjenengan semua bisa mengerti hal itu, maka jenengan hidupnya akan happy. Kumpul dengan Pak Haji Stomo, Pak Ahmad Purwanto, Pak Kornel, Pak Edi, Pak Dis, happy saja. Saudara-saudara, ipar saya itu adalah kiai. Ya, tokoh agama Buddha punya ipar kiai. Tapi si ipar saya ini dengan saudara kandungnya nggak cocok, karena nggak sependapat. Tapi dengan saya seperti saudara kandungnya juga. Coba bayangkan. Inilah terjadi dalam kehidupan ini. Makanya agama terus budaya tidak menjamin orang bisa rukun seagama. Ini kalau nggak cocok ya kita nggak perlu bergaul walaupun seagama, betul saya setuju. Jadi nggak perlu, karena cocok dan sepaham inilah yang membuat kita berhubungan. Nah dari itu moderasi beragama ini penting sekali dalam pemahaman panjenengan dalam keanekaragaman agama ini. Kalau jenengan bisa tahu dan memahami hal itu, jenengan mau berkumpul di mana saja. Betul, waktu ada teman tahlil, saya itu satu-satunya orang Buddha di tengah-tengah teman yang tahlil, tapi tidak apa-apa, saya happy saja. Loh kok bisa? Ya bisa. Teman-teman gereja pada kebaktian, saya di tengah-tengahnya, tidak apa-apa, bisa aja. Karena kita tidak mempermasalahkan hal itu, gitu loh. Kalau kita berpikirnya seperti itu, maka cita-cita bangsa ini akan tercapai. Untuk itu, saya pesan pada saudara-saudara, mungkin tidak perlu panjang saya sampaikan hal ini. Saya pesan pada saudara, jadilah manusia yang berpola pikir, berucap dan bertindak ini dengan perencanaan dulu, harus dipikirkan dulu, ya. Maka dalam konsep saya, berucap dan bertindak ini harus dipikirkan dulu. Setelah dipikirkan dengan masak-masak dan memang itu sudah finalnya, baru kita ucapkan. Karena apa? Mengapa berucap harus dipikirkan dulu? Ini ucapan ini kalau saya keluarkan ini menyenangkan atau tidak? Menyakitkan atau tidak? Kalau ini dipikir-pikir dulu baru diucapkan, maka hasilnya akan membuat bahagia bagi yang mendengarkan maupun yang mengucapkan. Itu konsep dalam kehidupan ini. Itulah adik-adik yang saya cintai, apa yang saya sampaikan tentang moderasi beragama. Maka modal itu adalah salah satu atau sedikit modal untuk panjenengan dalam menjadi generasi bangsa ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, nanti bisa disambung teman-teman yang lain. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang kedua kalinya, kami alhamdulillah yang pertama juga diajak rekan-rekan dari KKN ini
Wansongo, pos 15 apa kelompok 15. Kemarin ini cerita singkat mungkin terkait tema. Kita ada 3 yang dikoordinasikan dengan kami. Yang ini kalau kami masih ingat, satu kerukunan antar umat beragama untuk agama nomor satu bangsa. Yang kedua ini peran moderasi beragama di tengah ini akhirnya kita putuskan yang di tengah-tengah. Dari mungkin sifat kami jadi banget dengan tidak asal ikut di tema ini pas konteks dengan konsep sejarah yang kami lewati. Kehidupan kami sudah kami dalam turut serta membangun kerukunan antar umat beragama di era rasanya jadi yang mungkin kalau dibaca dari profil kami 2007-2010 menjadi rata-rata bersama korban. Pada saat itu kami memiliki sifat nasionalis. Tapi pada inilah awal 2014 dan maraknya sosial, kami sering mengikuti perdebatan-perdebatan via medsos yang memang bangsa ini dan bikin opini tentang saat itu karena kami berbeda dari makna. Pada saat itu ternyata sifat nasionalis kami tidak bisa atau lemah dalam mengikuti perdebatan untuk mempertahankan bangsa ini dengan kelompok-kelompok intoleransi yang ada di bangsa ini, yang mereka terus digaungkan via media sosial pada di awal-awal tahun 2014 pas kebetulan juga menjelang pilpres juga sangat santer. Akhirnya pada saat itu kami mulai merasa kami butuh benteng untuk menguatkan bangsa karena sifat nasionalis kami tidak itu. Akhirnya di awal tahun 2016 kami mulai berupaya untuk membangun komunikasi dengan organisasi, karena memang kami bilang senang berorganisasi dari tahun 2000. Akhirnya saya tanya-tanya, saya browsing dan lain-lain, ketemulah Gerakan Pemuda Ansor. Saat itu Gerakan Pemuda Ansor yang kami ambil konteksnya adalah balancing di tengah-tengah, terus ada statement apa yang menurut kami harus menjadi tanggung jawab kita bersama adalah NKRI harga mati, dan ini menjadi telah kami yang awalnya memiliki sifat atau jiwa nasionalis untuk mempertahankan bangsa ini lewat organisasi yang memiliki semangat turut serta dalam menjaga bangsa ini. Terus kami bersama-sama di dalam, ternyata tidak mudah untuk memahami di dalam secara global Muslim. Kami dari Gerakan Pemuda Ansor terus berangkat keluar untuk merangkul semua yang ada di Muslim, khususnya di NU, yang mungkin bisa dengan adik-adik rekan-rekan semuanya tahu ada NU atau Muslimat Fatayat, Ansor, Banser, Ibnu, PBNU, dan saat ini ada BNI juga dengan Pemuda. Kita rangkul dulu, kita sebut dengan konsep-konsep keutuhan bangsa dan konsep NKRI harga mati. Memang NU seperti itu, NKRI harga mati. Kita tawarkan keluarga kami di Muslim yang tujuannya mungkin Mas Tomo juga ingat, ada Muhammadiyah, ada Sidikiyah, ada LDII, ada Syiah,
semuanya kita rangkul. Setelah kita rangkul muslimnya, kita pas kebenaran apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Yatno di awal-awal ada kasus Rohingya yang dibawa ke Indonesia dan dampaknya sampai Juanda, dan ada ajakan-ajakan via media sosial untuk mengarahkan demo ke beberapa vihara yang pada saat itu kalau di Indonesia mungkin diarahkan ke Borobudur, kalau sekarang Pati diarahkan ke vihara yang ada di Babatan dan vihara yang ada di Jerai, kalau tidak salah itu. Akhirnya kami membangun komunikasi dengan dinas kepolisian dan Somo selaku ketua PAJ Jalan Muda Ansor tampil untuk merangkul, untuk menjaga bangsa ini. Kita berkoordinasi dengan vihara pada saat itu Pak Yatno, terus berlanjut dengan kegiatan sosial seluruh lintas agama yang ada di Juanda. Kita menggalang donasi untuk Rohingya, kita menggalang di alun-alun, bahkan dari jemaat dari saudara-saudara kami dari vihara itu, dari vihara Babatan dan Kepulauan kita ikut sumbangsi memberikan bantuan donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Rohingya. Sejarahnya seperti itu hingga kita muncul menawarkan konsep ke beberapa keluarga kita, saudara kita yang ada di lintas agama, khususnya di wilayah Juanda. Bahkan tidak ada mas saja kepercayaan pun kita rangkul pada saat itu, dan sampai saat ini ada Sabto Bromo itu yang dari Bromo itu pun kita kasih undangan, kita rangkul, kita bersama-sama bagaimana cara kita hidup hukum berdampingan untuk menjaga bangsa ini dari salah kecil. Karena saat ini kemampuan kita, pada saat itu kemampuan kita di kantong kecamatan, kita tampil di kecamatan, tapi kemanfaatannya kalau kami rasa sangat luar biasa. Karena mungkin kalau ini ya ranahnya Mas Tomo nanti yang akan menyampaikan giat-giat sosial apa saja yang bisa sudah dilaksanakan dari lintas agama yang ada di wilayah Juanda. Tapi overall tema ini sangat tepat, sangat pas untuk kondisi Juanda kemarin dan saat ini dan besok. Dan harapan kami semuanya tentunya menjadi generasi penerus untuk menggaungkan, untuk menyuarakan hubungan antar umat beragama sesuai apa yang menjadi moto kami, untuk menguatkan bangsa, untuk merawat bangsa, untuk menjaga keutuhan bangsa negara Indonesia. Ini itu nanti bisa ditambahkan yang lainnya, ada Pak Kris, jadi Pak Edi Sukati dan Pak Anggota Ternak Mas Tomo. Itu bila mana ada kata perilaku yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak, saudara pengikut, kita muliakan adik-adik semuanya. Masih semangat adik-adik? Semangat ya? Ayo itu harus mulai ngantuk. Lagi dengar suara-suara di sini mulai malas. Nah, ini sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Juanda untuk adik semuanya, sahabat-sahabat mahasiswa-mahasiswi dari IAIN Wali Songo yang kebetulan di sini juga tempat kita baru niaga. Jadi saya ucapkan sugeng rawuh di Juanda. Dan selanjutnya nggak akan panjang lebar, mungkin tadi sudah disampaikan tentang KKUB, tentang semangat KKDS muda, tentang keberagaman, tentang menjaga nasionalis. Saya hanya ingin menambahkan dari sisi kebetulan ini mahasiswa adalah